Jangan kemudian dijadikan jualan politik bahwa itu tidak mungkin diselesaikan secepat ini di masa dia jadi presiden gitu misalnya. Ya, jangan-jangan asal-asalan. Nah, memang masalahnya adalah pembiayaan itu tadi. Pembiayaan itu tadi. Logikanya sebenarnya adalah ketika seorang dokter nih. Tadi pertanyaannya kan dokter spesialis ya. Logika yang benar adalah ketika seorang sudah menjadi dokter, dia sudah masuk ke ranah disebut profesi. Dokter umum itu sudah profesi. Kalau profesi apa? Apapun yang dia kerjakan sudah harus dihargai. Nama penghargaannya adalah honor. Tes, yes bisa tes. Kadang-kadang nyoba level itu kan berulang-ulang. Ya, main Mario Bros dulu level 3 asal susah banget. Oh, di sini kelemahannya. Oh ya, tahu diulang lagi akhirnya naik. Begitulah juga hidup. Begitulah juga program sebenarnya. Zaman dulu saya ospek ya. Masih di Pelonco. Ya, saya pun jadi ketua panitianya 2 tahun berikutnya. Saya juga masih memakai item-item yang kira-kira mengerjakan aktivitas fisik. Tapi di zaman sekarang otomatis memang sudah tidak zamannya. Jadi jangan merasa bahwa dimarahin nggak ada alasannya, ya kecuali yang terjadi adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya suruh belanja macam-macam, dimintain duit, disuruh bikinin tugas, benar-benar kemudian diperintah sana-sini, yang kita misalnya tidak sedang masuk kuliah atau berjaga malam, tiba-tiba juga dipanggil disuruh beliin. Nah, itu boleh, sekarang kan bisa dilaporkan. Oke, selamat pagi dokter. Terima kasih sebelumnya sudah mau untuk bergabung atau berdiskusi bersama kami. Jadi kebetulan kami dari BMFK UNED saat ini ingin mewawancarai dokter seputar beberapa hal mengenai program atau kebijakan kesehatan yang diusung oleh calon presiden dan wakil presiden kita. Ini siapa-siapa aja nih, kenalan dulu. Oh ya, sekarang sebelumnya kami izin untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Radit sebagai salah satu staf di Departemen Kastrat. Selanjutnya saya Mei dokter sebagai salah satu staf dari Departemen Kastrat. Dokter, perkenalkan nama saya Anderson Prayogotan, selaku staf dari Departemen Kastrat. Panggilannya? Aptan. Susah banget. Silakan dokter, saya Chandra Yoga. Chandra ya, oke. Saya sebagai kepala Departemen Kastrat. Iya. Oke dokter, boleh langsung masuk ke pembahasan? Silakan, let's go. Oke, atau dokter dulu memperkenalkan diri dokter ke audiens. Iya. Jadi terima kasih kehadirannya adik-adik saya ini semuanya. Ya, yang hebat-hebat. Saya diundang untuk ditodong sebenarnya untuk datang hari ini, hari libur ya. Jadi saya bela-belain datang ke kampus hari libur hanya demi mahasiswa. Tapi segalanya untuk mahasiswa itu kadang-kadang memang jadi prioritas saya. Jadi ikut membantu mahasiswa itu untuk belajar soft skill itu adalah salah satu passion saya. Jadi saya Dr. Oka Negara, senang sekali diundang di podcast ini ya. Saya sehari-hari kalau di kampus ya di Departemen Andrologi dan Seksologi. Ya. Dan kita berada di Departemen Andrologi dan Seksologi. Terima kasih banyak dokter. Oke, sekarang jadi izin untuk menginformasikan dokter. Jadi di sini ada beberapa topik terkait kesehatan yang kami rangkum berdasarkan visi dan misi dari calon presiden wakil presiden. Dan yang pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang tenaga kesehatan dokter. Jadi di sini pembahasannya itu lebih ke kita membicarakan soal meningkatkan kuantitas ataupun kualitas dari tenaga kesehatan ataupun juga kita menyejahterakan dari tenaga kesehatan. Nah, sebelumnya apakah dokter ada pendapat terkait permasalahan tentang tenaga kesehatan saat ini, dokter? Iya, kalau kita boleh jujur, apa yang di-capture, apa yang sering disajikan secara statistik ya, bahwa contohnya saja data, saya nggak data detail ya, data komparasi saja ya, bahwa angka satu dokter melayani berapa masyarakat. Ya, angka itu ya, angka ketersediaan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter itu Indonesia salah satu yang paling rendah di Asia Tenggara. Ya, bisa kebayang nggak? Sementara kita selalu saat ini menggadang-gadang tetap bahwa Indonesia sudah maju nih. Indonesia bakal menjadi negara yang hebat nih. Indonesia emas katanya 2045, pokoknya kita akan, dulu malah Presiden Soeharto tinggal landas namanya ya, ada Repelita, salah satunya itu adalah bahwa kesehatan Indonesia menjadi
lebih baik, optimal. Manusia Indonesia lebih sejahtera. Salah satu tandanya adalah kesehatannya terjaga, termasuk tenaga kesehatannya juga jumlahnya bagus ya, baik, tersedia dengan cukup ya. Ternyata masih jauh panggang dari api. Jadi memang solusi untuk meningkatkan angka perbandingan antara dokter berbanding dengan masyarakat yang dilayaninya memang harus ditingkatkan. Itu harus setuju pada titik itu. Tetapi kemudian apakah solusinya adalah harus disiapkan segera tenaga dokter sesegera mungkin. Ya. Saat ini juga jawaban itu tentu harus berhati-hati. Karena profesi dokter sangat berbeda dengan profesi yang lain. Ya, profesi yang lain misalnya tenaga-tenaga vokasi ya, vokasi keahlian tertentu, misalnya ahli listrik, yang bukan yang sarjana ya, ahli peternakan, ya, tetap perpajakan, begitu ya, itu bisa diadakan kursus-kursus, ada diploma-diploma vokasi gitu, untuk segera bisa. Dulu kita di pemerintahan yang dulu tenaga untuk bisa mendekatkan antara pelayan kesehatan dengan masyarakat dan kemudian ada pelayanan kesehatan itu ada mantri misalnya. Tapi mantri itu bukan dokter, diberikan keterampilan untuk layanan primer tertentu gitu misalnya. Nah, sekarang kalau dianggap bahwa di dunia ini pelayan kesehatan itu harus dokter, ya, dan Indonesia kekurangan dokter, kemudian harus dipercepat. Nah, ini nggak mudah, karena untuk menjadi seorang dokter itu harus benar-benar orang yang terpilih. Ini kan calon dokter semua nih. Ya, jadi harus berbangga dulu bahwa Anda ini, adik-adik saya ini adalah orang-orang yang terpilih. Dan kemudian harus bangga juga, harus menyelesaikannya dengan baik. Ya, tidak cuma hard skill, soft skill. Jadi begitu jadi dokter, siap di lapangan menjadi orang-orang yang terpilih. Itu dulu yang pertama. Nah, untuk jalanin kayak begitu, ya, satu ya, kan kemarin ada seleksi tuh. Ada seleksinya nggak gampang ya. Mohon maaf ya, kecenderungan mereka yang mau masuk kedokteran, apalagi di jalur yang berkompetisi ketat, itu biasanya bisa dianggap relatif lebih pintar dibandingkan yang lain. Jadi maksud saya bilang gitu, ada terpilih secara kualitas keilmuan dan isi otak, IQ dan karena apa? Sangat masuk akal, karena pertaruhannya adalah nyawa nanti. Nggak boleh orang-orang bodoh sembarangan, begitu. Ya, itu pertama. Jadi nggak mudah untuk membentuk dokter, harus orang-orang pintar. Masa studinya juga tidak cuma 4 tahun seperti sarjana yang lain. Ya, jadi paling nggak sarjana kedokterannya tetap 4 tahun, habis itu melanjutkan untuk profesi dokternya lagi 2 tahun. Kemudian ditambah lagi persiapan untuk intensif baru bisa nanti mau sekolah lagi, mau praktek dokter yang lebih bebas lagi, itu baru tuh panjang banget ya, 7 tahunan lebih begitu ya. Dan yang kedua, tidak cuma masanya juga yang lama, tetapi yang paling penting adalah satu, siapa yang membentuknya untuk menjadi dokter. Nggak sembarangan, harus ada universitas, lembaga pendidikannya yang begitu, yuk biar banyak dibuka langsung sekarang, jeblet gitu. Fasilitasnya cukup nggak. Jadi nggak sembarangan, misalnya ada fakultas kedokteran baru terbentuk, kemudian sanggup menerima 200 mahasiswa, itu pasti omong besar, karena ini menyangkut jumlah dosen yang harus direkrut lagi, fasilitas yang harus dimiliki, laboratorium, sanggup nggak dibentuk oleh pemerintah gitu. Jangan-jangan nanti semuanya salah-salah. Kita nggak kepingin nanti semuanya salah-salah. Paling tidak harus memang berdasarkan hal yang lebih reguler. Bisa cepat, tapi yang cepat yang berkualitas. Kelihatannya itu tidak bisa diwujudkan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi paling tidak for the next 1 decade, 10 tahun lagi mungkin sudah bisa menuju ke sana, asal memang semuanya serius. Itu yang saya bilang tadi, bagaimana dengan tenaga profesi dokter yang akan dilahirkan, dibentuk ini bisa cepat apa enggak. Jadi problemnya tetap aja, kita memang masih kurang dokter, terutama dokter-dokter di layanan primer. Justru yang kurang-kurang ini masih banyak dokter umum dan beberapa dokter spesialis yang besar ya, cabang-cabang besar ya yang dibutuhkan utama, itu memang masih kurang. Jadi kita perlu memang semua semangatnya mungkin merekrut lebih banyak
tetapi tentu saja harus dipikirkan adalah kualitas. Dan kemudian sesudah ada misalnya diterjunkan ke puskesmas, ke masyarakat, cukup nggak puskesmas itu juga punya alat-alat yang berkualitas. Jadi tugas kita bersama untuk mendukung, tugas pemerintah juga untuk mensupport, dan tugas dari lembaga-lembaga pendidikan juga menyediakan ruang lebih besar. Kemudian tugas dari mereka yang ada di belakang semuanya itu, baik di hulu maupun hilir termasuk ke masyarakat, juga ikut mendukung keberadaan dokter-dokter baru supaya lebih berkualitas. Tantangan dokter sekarang kan adalah juga persepsi masyarakat ya. Banyak masyarakat yang sekarang menganggap dokter itu kalangan elitis. Kalangan elitis, dikit-dikit disalahin. Zaman COVID dibenturkan sama dokter, dokternya dianggap sejahtera, kaya, mendapatkan cuan dari COVID. Padahal banyak dokter yang sampai jual rumah, malah dokter-dokter banyak yang meninggal saat COVID. Tapi masyarakat sepertinya ingin mencari, kalau sedang susah, siapa nih yang harus disalahkan? Salah satunya dokter. Jadi tantangan adik-adik ini ke depan jadi dokter adalah melihat situasi di mana ibaratnya seperti kalangan borjuis versus proletar gitu. Kalangan elit dengan kalangan masyarakat menengah yang memposisikan dirinya tidak sejahtera. Nah, jadi selalu aja begitu. Atau ibaratnya di jalanan ada tabrakan, mobil dengan motor, selalu saja mobil yang disalahkan. Padahal bisa jadi motor yang nabrak. Tapi yang kepingin disalahin si mobil, karena sedemikian banyak motor di jalanan, orang bersimpati kepada sepeda motor. Nah, itu dia tantangan profesi dokter ke depannya. Beda dengan 10-20 tahun lalu, dokter itu walaupun ada sedikit, malah karena ada sedikit, itu jadi seperti setengah dewa. Mau salah kayak apa, mau telat kayak apa, ya masyarakatnya manut aja, nurut aja gitu. Sekarang kalau dokternya telat visite, udah masuk medsos. Ya, janji jam 8, jam 10 belum datang. Dokter apaan nih? Gitu. Langsung kesebar kemana-mana. Itu karena apa? Sekarang tuntutan zamannya adalah semua orang harus berinteraksi yang bagus. Dalam hal ini adalah berkomunikasi. Jadi kalau dokternya pintar, tidak pandai berkomunikasi, mau dia sehebat apapun, Anda tetap akan buruk di mata klien Anda, pasien Anda, atau masyarakat. Di mana seorang dokter yang dia sanggup berinteraksi dengan masyarakat, memposisikan dirinya pro masyarakat sebagai seorang servant, pelayan, ya, baik dia sebagai dokter maupun mungkin pimpinan puskesmas, pimpinan organisasi, dengan jiwa servant leadership-nya, sesungguhnya dia akan aman karena dia sudah sanggup berkomunikasi dengan masyarakat, relatif lebih aman, begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau seorang dokter yang tipe servant leadership begini punya masalah di masyarakat, dia akan dibela oleh masyarakat. Tapi kalau seorang dokter yang malas berkomunikasi, datang pergi cuma ke tempat layanan, kemudian pulang, orang lain nggak disenyumin, ya dia nanti ada masalah, justru akhirnya jangan-jangan si dokternya yang akan mendapatkan efek buruk lebih besar saat ini, gitu. Karena dianggap tidak peduli, gitu. Oke dokter, terima kasih. Jadi izin nyimpulinnya dokter, jadi sekarang kuantitas dari tenaga kesehatan tuh memang belum cukup untuk standar yang ditetapkan. Nah itu tuh walaupun seperti itu, tapi kita tetap harus memastikan kualitasnya dan kita tidak dan konsekuensi tentang sulitnya untuk proses. Kalau kualitasnya kita sebenarnya tidak kalah, ya kita kurang promosi dan memarketingkan diri kita. Beberapa dokter-dokter bersaing di level internasional, baik itu pelayanan sebagai ward doctor atau yang dikenal sebagai dokter-dokter teladan, itu dia juga kalau dikompetisikan di level pelayanan internasional itu juga bisa bersaing di level itu. Atau si dokter-dokter kita ini disekolahkan ke luar negeri, ya ternyata tidak kalah sebenarnya. Mungkin kita kalah publikasi saja atau kalah kesempatan. Tapi kemudian ketika karena tadi kuantitas kita kurang, hanya gara-gara kepingin meningkatkan kuantitas, lalu kita melupakan kualitas, nah ini adalah akan menjadi masalah besar. Indonesia ini kan kekurangan sarana prasarana. Kita tidak akan bisa bertarung di penelitian-penelitian ilmiah kelas kakap, walaupun ada saja yang berhasil. Maksudnya secara umum lab kita kalah, pelayanan kita, alat-alat kita kalah. Jadi kualitas kita yang lebih banyak kemudian adalah misalnya ke layanan, pencegahan, promosi, kesehatan dan edukasi di layanan primer misalnya gitu. Mendampingi klien langsung di komunitas. Nah itu yang harus dipertahankan gitu. Jadi jangan kemudian karena harus meningkatkan kuantitas yang tadi pun akhirnya dilewati. Jadi kita kalah segalanya nanti. Ya, gitu ya. Iya dokter.
Setuju banget. Dan dibalik itu semua, menurut dokter, alasan kenapa jumlah atau kuantitas dokter kita sedikit itu apakah karena memang aksesibilitas kita ke dunia pendidikan dokter itu memang sulit dari segi biaya ataupun jumlah dari pendidikan dokter itu sendiri, atau justru karena orang-orang itu takut untuk menerima konsekuensinya, misalnya beban administrasi yang sulit, kesejahteraan yang belum tentu terjamin, dan lain sebagainya, dokter. Akses pendidikan atau akses ke dokter? Akses ke pendidikannya. Pendidikan dokter. ya. Jadi sebenarnya ada beberapa asumsi atau bisa dianggap beberapa perkiraan ya, kenapa ya. Saya sendiri nggak pernah membaca satu simple benang merah yang berdasarkan riset ya untuk hal itu. Tetapi asumsinya adalah begini, zaman dulu kalangan dokter itu kan dianggap kalangan yang elitis. Pada waktu pemerintahan Belanda dulu mulai mau membuka jalan untuk mengedukasi masyarakat, kan pernah kenal belajar yang namanya politik etis. Ya, politik etis itu diperkenalkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia untuk sekolah, mendapatkan pendidikan. Nah, itu yang pertama-tama diberikan pasti kalangan ningrat, kalangan keraton, keluarga-keluarga yang mungkin juga kelihatannya the have-nya zaman itu, punya posisi atau punya kekayaan, dia pengusaha, akhirnya disekolahkanlah anak-anaknya. Dan salah satu sekolah yang dipakai untuk bisa membuka jalan politik etis ini sekolah kedokteran. Di samping ada juga sekolah teknik ya. Jadi ujung-ujungnya ini dokter sama insinyur lah begitu ya. Nah, karena dikondisikan dia elit, kan begitu. Jadi lulusannya juga elit. Nah, karena elit, orang jadi berpikiran lulusan-lulusan ini harus terseleksi dengan baik. Jadi pada saat itu mulai ada, kalau mau membuatnya menjadi lebih banyak lagi, jadi nggak elit dong. Ya, itu pertama. Yang kedua, memang membuka fakultas kedokteran itu tidak mudah. Ya, tidak semudah misalnya saya mau bikin fakultas-fakultas yang lebih sifatnya sosial, ya, atau budaya. Karena fakultas kedokteran itu, apalagi dengan sistem pendidikan sekarang kan, harus ada SGD kan. Zaman saya dulu nggak ada SGD, 2 ruangan aja cukup, gede-gede aula. Sekarang harus punya ruangan-ruangan kecil. Terus setiap kali, misalnya SGD ada berapa kelompok seharian? 15. Misalnya 15 kelompok, 15 grup, nanti ada 15 lagi. Paling tidak ada 30 ruangan. Tidak cuma 30 ruangan loh. Di saat yang sama, 30 ruangan itu dipakai, berarti harus ada 30 dosen. Di jam yang sama kan. Jadi untuk membentuk yang seperti ini effortnya harus lebih kuat, mulai dari sarana prasarana sampai SDM. Ya, belum lagi nanti SDM itu juga di manajemennya, pegawaian dan lain-lain. Nah, jadi kenapa kira kok susah ya? Memang dikondisikan elit. Elit ini bisa berarti juga membuat orang enggan untuk membuat yang baru, karena jangan semuanya dong jadi elit gitu ya. Jadi ada semacam mindset yang begitu. Yang kedua, memang cenderung lebih susah ya untuk membuat fakultas kedokteran yang bagus, itu lebih rumit. Bahkan di luar negeri juga tidak lebih ada beberapa tempat yang tidak lebih mudah. Malah di beberapa tempat di Eropa itu harus sarjana dulu baru bisa masuk kedokteran. S1 biologi MIPA dulu, baru dia nanti masuk kedokteran gitu misalnya. Di Filipina pun begitu. Ada beberapa teman saya ngambil di University Saint Thomas itu, dia harus yang sarjana dulu begitu, atau menjalankan semacam proses matrikulasi seperti S1 dulu supaya bisa melanjutkan ke kedokteran. Kemudian juga tentu saja biaya yang besar tadi itu juga diikuti tentu saja dengan hal-hal yang sifatnya dikonstruksikan bahwa administrasinya harus baik, seleksinya juga harus baik. Jadi menjadi dokter itu adalah salah satu dari 5 pilihan dari yang memiliki rasio antara peminat dan yang diterima paling tinggi. Jadi antara peminat dan yang diterima itu di Indonesia, jurusan apa yang paling tinggi? Itu adalah jurusan kedokteran. Ya, jadi sebenarnya peminatnya banyak, kebutuhannya banyak, tetapi itu akan membuat jadi sebuah sistemnya itu jadi lebih kompleks, gitu ya. Kemudian tadi itu ada mindset elitis, kemudian ada hal yang memang
cenderung lebih susah untuk membuat fakultas kedokteran. Satu lagi sebenarnya adalah polisi ketat dari pemerintah ya negara ini dalam melahirkan dokter-dokter baru dengan fakultas-fakultas kedokterannya. Jadi dulu kan fakultas-fakultas kedokteran itu hanya negeri di awalnya, kemudian baru muncul swasta. Yang spesialis belum boleh yang swasta, gitu ya. Baru beberapa saat belakangan ini baru dimulai ada swasta boleh melakukan pendidikan spesialis gitu ya. Itu pun udah membuat orang jadi gini, beneran nih ada di universitas ini bisa nyari spesialis beneran bakal bagus di situ gitu ya. Orang mulai ada ragu-ragu lagi. Dulu di awal-awalnya fakultas kedokteran swasta muncul menerima mahasiswa kedokteran selalu orang menganggap sebelah mata. Oh itu yang nggak dapat di negeri. Gitu. Paling lulusannya second class gitu. Tapi tentu saja setiap fakultas ketika dia sudah punya pengalaman dia akan mencoba upgrade ya. Jadi sekarang banyak memang yang swasta yang memang sejak awal dicari ya, untuk pendidikan. Mungkin karena sarana prasarana, kualitas pendidikan dan juga dosen-dosennya ya yang bagus ya. Baik dokter, berarti izin menyimpulkan dokter. Nah, ternyata salah satu penyebab dari produksi tenaga kesehatan yang sedikit itu berada di kesulitan kita dalam pengadaan pendidikan dokter itu sendiri. Seperti misalnya yang pertama tentang politik elitis itu sendiri, eksklusivitas untuk mempunyai sebuah fakultas kedokteran, kemudian sarana prasarana dan lain sebagainya yang juga sulit, dan yang terakhir adalah kebijakan yang ketat dari pemerintah dokter. Terima kasih dokter, dan saya izin meminta pendapat dokter bagaimana soal kesejahteraan tenaga kesehatan sekarang dokter. Ya, dokter itu kata dokter selalu terucap ketika sebagai yang paling sering diucapkan ya, dijawab ya, ketika ditanyakan cita-cita itu kepada anak-anak. Cita-citanya apa? Presiden gitu ya, presiden padahal cuma satu ya setiap 5 tahun, itu pun kalau 1 kali menjabat. Bayangkan dalam 5 tahun cuma 1 loh, sementara anak-anak menyebutkan itu sih mau jadi presiden. Yang kedua dokter, dokter, padahal orang tuanya kalau misalnya nih anaknya bandel, diajak ke dokter ya, biar disuntik ya, ditakut-takutin. Jadi si profesi dokter itu yang tadinya mungkin maunya biar kelihatan ramah, dinaikin lagi, jadi berjarak lagi. Itu kan yang nggak boleh ya, ngajarin anak-anak dengan menakut-nakuti dengan mau diajak ke dokter gitu misalnya. Sering gitu, saya dulu waktu kecil juga begitu. Ya, ada yang gitu nggak? Ya, diajak ke dokter loh, nanti disuntik loh gitu ya. Ya, jadi kata-kata dokter tuh sedemikian seringnya disebutkan dengan berbagai manifest varian persepsi. Tetapi ketika ditanya untuk itulah cita-cita, itu yang nomor 2 ya. Kemudian nomor yang lain apa? Coba. Astronot. Ya, padahal nggak ada satupun astronot Indonesia sekarang. Ya, dulu ada Dr. Pratiwi Sudarmono aja nggak jadi ya, nggak jadi diajak NASA. Itu dosen kedokteran. Terus apa? Astronot, tentara, ABRI, polisi. Tapi kalau anak-anak sekarang yang udah ngerti umur 7, 8, 9 all over the world, ketika ditanya kan cita-citanya apa, tahu nggak jawaban 3 terbesar? YouTuber. Iya, ada YouTuber, content creator gitu, selalu berubah. Tapi kalau dijadiin lagi tarik ke 10, dokter masih masuk juga, masih masuk juga di zaman sekarang. Jadi cita-cita orang menjadi dokter itu sangat tinggi, sedemikian eksklusifnya. Kenapa bisa? Satu, nah itu tadi image-nya pinter. Siapa sih nggak kepingin dibilang pinter? Ya, dibandingkan bodoh. Nah, kamu pinter, kamu bodoh, senangan disebut mana? Senangan pinter, walaupun gue nggak kayak gitu ya. Tapi disebut pinter itu adalah penghargaan. Ya tadi ucapan slangnya begitu ya. Terus yang kedua, dokter itu satu kan dianggap pinter tadi. Ternyata ini yang menjadi masalah nih. Ya, dokter selalu dicap kaya karena dianggap penghasilannya tinggi. Kalau penghasilannya cukup atau menengah ke atas, saya setuju. Ya, tetapi untuk bilang bahwa dokter itu yang kaya, paling kaya, bahkan gitu ya, di antara profesi udah jauh ketinggalan merosot.
Tahu nggak dokter umum yang baru tamat kerja misalnya di klinik, penghasilannya berapa? Berapa dokter? Nggak sampai 5 juta. PNS. Nggak sampai 5 juta. Ya, sementara sekarang jualan teh gitu ya. Teh merek tertentu di jalan, yang punya modal tinggal tidur, ya. Kalau dia punya 2 stand, udah 6 juta. Iya bisa. Dan dia tidur. Tidur yang punya kan dia nyuruh orang lain. Ya tinggal pesan aja bahannya, kalau itu franchise gitu ya. Standnya udah punya. Cek tiap bulan 2,5 sampai 3 juta dapat. Ya. Pernah tahu nggak ada satu franchise bubur ayam Jakarta? Di sini. Nah, adalah di daerah itu ya, itu ada gitu. Namanya sama semua, ada 4 itu. Ya, 4, ada 2 yang saya senang soalnya melihat hal yang kayak gitu. Ada 2 yang laku banget, ada yang 2 laku biasa-biasa aja. Itu yang punya itu nggak jualan. Yang punya tidur di rumah atau dia sibuk ngitung-ngitung lagi mau bikin yang baru. Tanpa perlu dia seperti dokter jaga ya 4 jam, 6 jam gitu ya, dia tidur di rumah. Itu satu konternya itu bisa 80 juta untungnya. Ya, bisa dikalikan berapa dia punya itu? 3, 4 misalnya. 3 aja deh. Ya, 200-an udah di tangan. Dokter-dokter yang bedah misalnya, dokter bedah yang pasiennya banyak, satu kali operasi di atas 5 juta semua gitu misalnya ya, 5 juta ada yang 10 juta gitu. Oke, let's see 5 juta deh, ngoperasi satu hari 2, 10. Kalau dia tiap hari tiap minggu 5 hari kerja, 20 kali 10 200 juta. 200 juta sama kayak si tukang bubur tadi itu. Tapi yang bedanya apa? Ada yang tahu nggak dengan penghasilannya? Ekuivalen begitu. Saya coba dari salah satu contoh, nggak generalisir ya. Bedanya apa? Yang 200 juta ini mati-matian kerja. Oh iya. Wah, plak, dokter baca, habis itu tidur mungkin karena capek, tiba-tiba ditelepon lagi, dok pasiennya bleeding, datang lagi. Ya, itu tanggung jawab dokter loh, udah disumpah supaya pasien adalah nomor 1, layanan utama. Jadi kalau ditelepon makan sama keluarga, tiba-tiba habis operasi, aduh capek papa mah, yuk kita makan sama anak-anak, tiba-tiba kering gitu. Dok, pasien yang barusan bleeding dok, beneran balik. Maaf ya pak, anakku, papa pergi bentar untuk ke rumah sakit lagi. Tapi si tukang bubur, ya macet nih di jalan, nggak ada yang gini, udah biarin aja, rugi sehari doang. Gitu ya, dan dia tidur. Gitu. Ini langsung pada mikir, beneran kayak gitu, mending jadi tukang bubur deh. No, makanya karena kita di up bahwa kita itu pasti kelihatannya kaya. Ya, zaman dulu mungkin kaya. Karena semua dokter zaman dulu mau dokter umum rame, mau dokter spesialis, karena spesialisnya yang bidang tertentu cuma 1 atau 2 rame. Sekarang udah dibagi-bagi. Ada beberapa dokter, tadi saya bilang masa COVID nggak kerja, ngutang, jual rumah ada. Ya, jadi kesejahteraan itu sangat sangat fragile ya. Maksudnya juga setiap orang juga punya pemahaman akan kesejahteraan beda-beda. Ya, when it's too much, when it's enough, nggak ada yang tahu. Yang paling penting tiap orang tahu bahwa dirinya itu cukup gitu ya, seberapa pun itu dulu. Ya, jadi jangan sampai kemudian ketika penghasilan besar merasa tetap tidak cukup. Nah, jadi balik lagi, apakah dokter itu sejahtera? Dia masuk ke kalangan yang dipersepsikan masih sejahtera. Karena memang profesi ini sebenarnya melibatkan jasa yang harus dihargai tinggi. Tapi sekarang juga dengan beberapa jenis asuransi, termasuk asuransi ada di pemerintah, kapitasi, dokter itu paling berapa? Nggak sampai 10.000 per kepala, begitu ya. Tapi karena jumlah kapitasinya banyak, kelihatannya tetap banyak. Cuma balik lagi bahwa profesi ini harus bekerja baru dapat uang kalau sebagai dokter dengan di pelayanan ya. Kalau tidak berarti tidak dapat uang. Jadi kalau mau berpikir bahwa berarti jadi dokter nggak kaya, menurut saya zaman sekarang jadi dokter nggak kaya. Maksudnya kalau mau jadi kaya, jadilah bidang yang lain. Ya, jadi YouTuber gitu misalnya, kita nggak pernah tahu, bikin ternyata kemudian jadi viral, bikin subscriber banyak,
viewersnya banyak, kemudian yang nonton bisa jutaan, ya kalau udah jutaan ada iklan, belum lagi dari hitsnya itu per view itu, kalau 1 juta mungkin dapat 20 juta kira di satu tayangan itu, karena dia 10 sampai 20 rupiah kan gitu misalnya. Nah itu juga bisa mendatangkan kekayaan walaupun nggak jadi dokter. Jadi balik lagi, becoming a doctor is not about the welfare, it's not about the money, it is about the services. Ya, it is about patient, dan yang paling penting, it is about altruism. Altruism. Apa itu altruism? Adalah tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih kepada mementingkan orang lain dulu. Karena kalau saya yakin ya, adik-adik ya, mulai belajar ya, hal yang paling membahagiakan itu bukan uang, ya, bukan barang, tetapi bukan mendapatkan, bukan harta, bukan gelar, bukan jabatan. Tetapi yang membahagiakan itu adalah ketika kita sanggup memberi buat orang lain. Kalau Anda memberi, ya ngasih ke orang nih, tulus, pernah nggak? Ngasih ke orang teman, apapun itu, tulus. Habis ngasih itu, dia bilang makasih. Matanya berbinar-binar menandakan bahwa dia barusan terbantu. Apa yang Anda rasakan? Senangnya kayak apa? Puas. Nggak ada yang nomor 1 dari itu. Jadi kalau bisa jadi dokter itu adalah itu dia, giving itu adalah salah satu portion dari altruisme. Terus giving itu nggak, saya kan nggak punya apa-apa dong. Siapa suruh harus ngasih apa-apa? Siapa suruh harus ngasih uang? Siapa suruh harus ngasih barang? Enggak. Anda punya wajah ganteng, ya misalnya begitu ya. Ada orang yang merasa sedih, datang dia, peluk dia. Ketika ada orang sedih, lihat orang ganteng yang meluk, aku jadi tenang. Ya, merasa kok ya ganteng itu relatif ya. Tapi ketika ganteng kemudian dengan mau hugging dengan baik itu nggak perlu apa-apa. Jadi bisa dengan apa yang kita miliki, tangan kita bisa bantuin orang, berbicara hal yang positif buat orang itu juga sudah memberi namanya ya. Gitu. Ya dokter, sangat membuka pikiran sih dokter. Ternyata walaupun diekspektasikan sejahtera, dokter itu unstable juga kesejahteraannya. Unstable. Jadi yang terekspos selama ini kan segalanya sesuatunya dokter yang hebat-hebat. Karena memang yang masuk itu boleh dia bilang relatif lebih hebat daripada yang lain. Ya, ibaratnya sekolah ya. Jadi ibaratnya sekolah. Saya ingat banget saya jadi pembimbing di sebuah sekolah juga untuk siswa-siswanya. Dulu kepala sekolahnya bilang begini, ini sekolahnya favorit nih, SMA terbaik lah di Denpasar. Dok, kemarin murid-murid kita juara ini loh, juara ini gitu. Loh saya nggak heran, kenapa begitu? Yang masuknya udah yang terbaik. Jadi saya membimbing juga ada di Karangasem, salah satu sekolah terpelosok, supaya dia punya prestasi mirip. Nah yang itu akhirnya juara, itu baru saya, dok kok yang di pelosok itu dokter dokter publikasikan dan dokter mau respon dengan baik gitu. Karena bagi saya nggak ada yang kepingin orang masuk di situ sedikit gitu ya. Tapi kok dia bisa juara, disitulah kualitas yang bisa kita tampilkan untuk memberikan semacam itu, balik lagi giving dan membuat inspirasi buat anak. Ya bisa kebayang nggak kalau adik-adik ini dulu SMA-nya SMA favorit. Kenapa SMA favorit? Karena saya dulu pintar di kelas dok. Sekarang jadi juara, kan wajar aja. Asal tinggal disuruh diatur jadi juara lagi kan biasa banget. Gitu maksud saya. Ya tapi kalau udah di kampung, di daerah yang tidak terpelosok, yang tidak jadi pilihan jadi juara, itu adalah extraordinary. Itu maksudnya. Ya. Mungkin bisa dijadiin pesan juga ke teman-teman nanti yang mau jadi tenaga kesehatan, boleh mengekspektasikan kesejahteraan, tapi bukan itu yang utama. Yeah. Yang paling penting itu pelayanan kita, passion kita, dan gimana kita mementingkan orang lain. Jadi dokter itu diajar pertama adalah diberikan sumpah Hippokrates ya. Intinya sebenarnya adalah Anda menghargai pasien Anda, berikan yang terbaik. Diri Anda adalah nomor 2. Makanya di situ ada satu sumpah juga, hargai juga teman-teman Anda profesi juga nanti sebagai saudara. Jadi pasien harus dihormati, teman-teman jadi saudara. Jadi jangan teman-temannya ini setelah tamat jadi saingan semua, saling jatuhin. Itu udah langsung melanggar sumpah Dokter, saya mau bertanya dokter. Jadi kemarin kan
saya ada baca-baca mengenai kebijakan dan juga pada saat debat kemarin kan kita nonton dan ada beberapa wacana yang menarik perhatian saya. Pertama itu adalah meningkatkan gaji Debat politik ya. Ya. Mas Pilpres, Pak. Pilpres itu ya. Ya. Jadi meningkatkan gaji dari tenaga kesehatan, lalu membangun dan meratakan fakultas kedokteran serta fasilitas kesehatan di Indonesia. Sama yang ketiga itu adalah kenaikan dana riset, dokter. Nah, pertanyaan saya adalah kan kita tahu nih bahwa output dari fakultas kedokteran ini adalah untuk meningkatkan kualitas dokter. Ketiga kebijakan yang disebut tadi itu menurut dokter apakah dia akan berpengaruh terhadap kualitas dari tenaga kesehatan masa depan? Karena dari tadi kan kita juga sudah diskusi mengenai kalau misalnya kita menaikkan kuantitas saja tanpa memperhatikan kualitas itu kan sama aja kayak bohong ya dokter. Ya, kalau kuantitas intinya adalah menyiapkan daya banding tadi itu antara jumlah dokter dengan masyarakat terpenuhi itu saja. Boleh nggak dok? Kita cepat-cepat sebenarnya boleh asal tuh tadi kualitas jangan dilupakan. Ya, jadi karena apa? Yang kita harapkan adalah dokter-dokter yang berkualitas lah yang munculkan begitu ya. Itu dulu. Jadi maksud saya begini, beberapa program-program yang dijadikan jagoannya dia untuk disebutkan, oh ini program jagoanku nih gitu ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah dokter karena faktanya memang kurang. Itu apakah sebuah target yang ingin diselesaikan dalam masa jabatannya atau sesuatu yang ingin dimulai saja di masa jabatannya? Kalau target ambisiusnya adalah pokoknya di masa jabatan saya harus segera selesai semuanya. Paling nggak 50% dari kekurangan terpenuhi. Nah, kalau itu jadinya dibikin dengan serampangan, terburu-buru, kurang baik tentu saja, pastinya jelek. Tetapi kalau di 5 tahun pertama kita rencanakan semuanya, mulai dari sistemnya, persiapannya. Jadi kalau saya pikir 3 tahun, 4 tahun itu adalah persiapan yang nggak ada masalah. Tapi biasanya masyarakat penilai kan juga begitu ya, loh janjinya begini tapi kok belum selesai gitu. Sama kayak misalnya IKN ya, IKN kan dibilang oh belum selesai apa-apa. Memangnya siapa yang bisa bangun langsung jadi segitu gede gitu loh dalam waktu ya. Tapi kalau udah ada progres, nah itu dia maksud saya tadi. Kalau calon ini adalah ingin mengembangkan sebuah progres, silahkan bikin master plan yang ke depan, hitung-hitungannya benar, fakultasnya itu ada di mana yang direncanakan, ya sarana prasarana apa, unggulannya apa, kapan bisa selesai tercapai, dan itu dijelaskan dengan baik misalnya ke kalangan dokter dan masuk akal, kita juga dukung. Tapi kelihatannya kemarin masih janji yang sangat prematur. Jadi jangan-jangan itu hanya dijadikan janji untuk supaya bisa menang dipilih. Itu aja, padahal artinya mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan kemudian memilih, habis itu tidak bisa melakukannya. Karena kita sampai saat ini pun misalnya kalau itu mau masif dikerjakan, planningnya mau dibangun di mana nih, di daerah ini, mana dia yang akan ada di fakultas kedokteran belum pernah dengar. Nah, jangan-jangan cuma asal-asalan. Beberapa universitas swasta yang di Bali aja misal, sampai dia bisa selesai dan menyelenggarakan fakultas kedokteran dan kemudian mungkin definitif dia sudah kelihatan berkualitas, itu it takes more than 5 years. Ya bahkan 10 tahunan baru dia bisa dikatakan dia fakultas kesehatan, fakultas kedokterannya benar-benar ready menghasilkan dokter yang berkualitas. Gitu misalnya. Boleh berjanji seperti itu, tapi tolong di divide lagi bahwa ini mempersiapkan, mendukung, atau langsung sudah kan tadi targetnya langsung menghasilkan. Jadi bentuk fakultas kedokteran untuk segera menghasilkan segera juga gitu. Jangan-jangan terburu-buru. Ya karena kita belum lihat apapun. Ya jangan sampai nanti fasilitas seadanya, kemudian lulusan juga jelek. Ya jangan-jangan lebih baik malah di kampung-kampung gitu masih lebih bagus servis dan dampingan dari para dukun. Berarti emang ini jatuhnya kita perlu rencana jangka panjang ya dokter? Oh jelas jangka panjang. Memang sayangnya adalah ini tidak dikerjakan
dari zaman presiden-presiden sebelumnya. Memang perlu dimulai, tapi kata-katanya tolong jangan kemudian dijadikan jualan politik bahwa itu tidak mungkin diselesaikan secepat ini di masa dia jadi presiden gitu misalnya. Ya, jangan-jangan salah-salah. Nah, kita lihat juga kan puskesmas juga jumlahnya masih sedikit. Jadi yang mau dibangun apa? Jumlah puskesmas atau puskesmas yang sedikit tapi fasilitasnya masih belum cukup dilengkapi dulu yang lebih cukup begitu. Ya, biar nggak kosong. Jadi banyak sekali puskesmas yang ya kalau di daerah maju kayak di Bali itu mungkin nggak kelihatan. Tapi beberapa spot di Bali puskesmas juga ada yang masih kosong. Itu petanda bahwa walaupun ada dokternya nggak bertahan lama. Ataupun kalaupun sedang ada dokter, mungkin on off di sana, nggak tiap hari karena memang tidak terlalu banyak yang bisa dikerjakan. Ya. Mungkin dari saya nih dok, Ya. kan sekarang itu permasalahan tentang tenaga kesehatan adalah pertama dari kuantitas, terus kedua kualitas. Nah kalau misalnya kita lihat datanya sekarang kan yang lebih banyak itu kan dokter umum kan, Ya. daripada dokter spesialis gitu. Nah kemudian saya juga sempat baca-baca dulu dan sempat nonton juga pas pembahasan RUU Kesehatan, Ya. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 17/2003. bahwa yang menjadi masalah salah satunya kenapa dokter spesialis ini sedikit adalah biaya di BPJS-nya. Karena biaya BPJS ini yang membayarkan dari pesertanya bukan dibayar seperti itu. Nah, menurut dokter sendiri apakah memang lebih etis lagi kalau misalnya kita yang membayar atau kita yang dibayar oleh rumah sakit tersebut seperti itu? Jadi sebenarnya balik lagi ya, kesehatan itu kan tanggung jawab negara. Ya, tenaga kesehatan adalah salah satu unsur penyangga dari kesehatan. Nah, di tenaga kesehatan ini ada dokter. Nah, dokter ini sebisa mungkin adalah dokter-dokter yang sesuai dengan penyakit-penyakit, masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Masalah kesehatan itu tidak melulu cuma sakit ya, tapi juga di unsur pencegahan, promosi kesehatan, gitu ya. Tadi Chandra juga menyampaikan bahwa dokter umum lebih banyak dari dokter spesialis. Di Indonesia dokter umum itu dulu baru spesialis. Di luar negeri ada yang disebut dengan family doctor, dia itu adalah habis dari dokter jadi family doctor. Ya, jadi itu agak sedikit sepantar dengan spesialis ya. Dia ngambil beberapa kredit lagi baru jadi family doctor gitu ya. Jadi semua dokter spesialis sekarang harus dari dokter umum. Pastilah pada akhirnya dokter umum lebih banyak daripada dokter spesialis kan begitu. Nah, memang masalahnya adalah pembiayaan itu tadi. Pembiayaan itu tadi. Logikanya sebenarnya adalah ketika seorang dokter nih. Tadi pertanyaannya kan dokter spesialis ya. Logika yang benar adalah ketika seorang sudah menjadi dokter, dia sudah masuk ke ranah disebut profesi. Dokter umum itu sudah profesi. Kalau profesi apa? Apapun yang dia kerjakan sudah harus dihargai. Nama penghargaannya adalah honor. Honor itu berasal dari kata honor, dihargai. Jadi menghargai jasanya diberikan honor. Ya, entah sekarang ada honor yang disebut gaji, entah honor yang ada take home pay, entah honor yang sekali datang dihargai kasih uang. Ya, macam-macam. Yang penting itu adalah penghargaan atas jasanya. Nah, kemudian kalau seorang dokter ingin melanjutkan lagi pendidikannya menjadi dokter spesialis, ya seharusnya apa yang dikerjakan dalam konteks langsung menyentuh pasien, baik dia sendiri atau bersama-sama diawasi, sudah ada unsur honor di situ. Jadi harusnya sudah diberikan jasa atas itu. Nah, sekarang apakah orang sudah menganggapnya sudah diberi gitu ya? Ya, itu yang kemudian harus dikalkulasi kembali. Kalau dia sudah diberi berarti sudah mendapatkan penghargaan. Tapi kalau dia masih membayar, nah sekarang kan ada dua nih, studi sama pelayanan. Kalau pelayanannya dia dikasih duit berarti sudah dapat sebenarnya. Tapi yang dimaksud saya membayar untuk studi. Nah, studi itu mungkin misalnya seminar, ya, kemudian biaya untuk pengajaran, pendidikan, bukan pelayanan, dan harus ada unsur membayar. Ya, membayar akhirnya. Ya, tapi kita berharap sih sebenarnya ini sudah bisa disubsidi, misalnya kalau nanti misalnya ya berbasis rumah sakit pendidikan, bekerja di rumah sakit, ada gaji di situ. Nah, gaji ini dipakai untuk menutupi pengeluaran biaya pendidikannya. Jadi kesannya sudah tidak lagi
perlu keluar uang, walaupun itu pendidikan, gitu. Ya, memang ada unsur-unsur yang memang harus dibayar. Nah, tapi itu bayarannya mahal, Dok. Nah, ini harus dikalkulasi lagi. Ya, kenapa bisa mahal dan lain, masuk akal apa enggak? Memang harus ada yang menghitungnya. Kemudian nggak ada biaya lain, Dok? Ada biaya kan, misalnya ada beasiswa bisa dipakai, beasiswa daerah, beasiswa dari institusi tertentu, ya minimal beasiswa dari ayah bunda. Itu yang banyak masih terjadi sekarang. Berarti dalam artian kalau misalnya dia melakukan pelayanan tuh secara etis dihonor gitu. Iya, harusnya sudah diberikan. Kalau misalnya studi memang ada beberapa yang dibayar gitu. Oke, saya beranjak ke yang tadi tentang hospital base, karena ini juga menurut saya menarik banget yang berbasis rumah sakit. Karena itu kan di Undang-Undang Kesehatan ada rencana untuk kita transisi ke hospital base. Nah, pertanyaan saya, apakah sekiranya kita siap dari segala bentuk, misalnya fasilitas, kemudian tenaga pengajar, apalagi kan kalau misalnya hospital ini ada di daerah-daerah, kan kita perhitungkan juga akreditasinya seperti apa. Gak mungkin ya kalau misalnya kita menyekolahkan peserta di rumah sakit yang mohon maaf kalau misalnya belum terpenuhi dari standar seperti itu, dokter. Dokter, apakah ini memang suatu ide yang bagus atau perlu dipersiapkan kembali, dokter? Ya. Hospital base ini udah terbiasa di luar negeri. Malah dengan dijadikannya ide hospital base ini memecah kerangka, memecah cangkang kuat dari selama ini institusi negeri yang kemudian merasa cukup di situ tidak bisa tergantikan untuk melahirkan dokter. Nah, ada kemudian secara turun-temurun diasosiasikan ada hierarki relasi kuasa gitu ya. Ada arogansi pimpinan, kemudian menarik biaya yang lebih dari biasanya. Makanya ada yang bilang kalau studi di sini mahal, studi di sini mahal, studi di sini mahal gitu ya. Ada uang gini, uang gitunya. Masalah manajerialnya itu sebenarnya masih bisa dikalkulasi, bisa dipertanyakan, tapi ketika yang paling penting adalah arogansinya ini bisa dibuka, dicairkan, kemudian bisa ditempatkan ke beberapa hospital, itu menjadi kemudian lebih banyak pilihan. Dan hierarki yang disebut tadi itu senior junior itu misalnya juga kelihatannya akan berubah menjadi variasi yang lain, tidak melulu seperti yang dilaporkan dari beberapa center. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah itu akan membuka keran untuk balik lagi kuantitasnya bisa ditingkatkan. Ya, terus apakah kualitasnya kemudian bisa terjaga atau tidak, balik lagi kepada institusi hospitalnya kemudian. Nanti akan pastinya akreditasi berjalan ya. Siapa yang siap, kemudian siapa yang sanggup memaintain programnya itu akan berlanjut. Tapi nanti pasti akan muncul istilah begini, itu spesialis lulusan rumah sakit ini tuh kayak gini jelek gitu misalnya. Itu rumah sakit dari sini tuh gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi ketika hospital base ini muncul, tidak ada lagi istilahnya biaya pungutan liar di belakang layar. Ya, karena biar pasti diterima, pasti segera lulus. Nah, itu harus banyak yang bisa memonitornya. Gitu aja. Tapi mudah-mudahan ada kesadaran juga setiap center untuk upgrade dirinya. Demikian juga para calon residen juga melihat bahwa kalau yang tidak lengkap, mereka sendiri yang rekomen bahwa itu tidak bagus dan saya tidak mau pendidikan ke sana. Kemudian juga lembaga-lembaga evaluator, asesornya juga bisa jujur menyebutkan bahwa kalau ada yang memang tidak bisa dilanjutkan, akreditasinya buruk, ya disampaikan. Ya, karena ini artinya sudah memberikan pilihan tidak seperti yang dulu ya. Karena dulu istilahnya raja kecilnya adalah universitas dalam melahirkan para spesialis. Tapi sekarang adalah hospital, dan ini sudah terjadi di enggak di seluruh dunia, di banyak negara-negara di dunia. Kalau pernah nonton film Emergency Room yang dokter-dokter begitu ya, betapa si dokternya di situ aja, si residennya di situ aja, terus dia ditanda tangani sama bosnya, jadi nggak pernah kemana-mana. Kadang kalau di
university base itu bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, berarti bisa di sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Ya. Oke, berarti intinya untuk pembangunan hospital base itu cocok secara kuantitas nih dokter. Ya. Secara kualitas itu kembali lagi ke Ya, sementara itu diharapkan untuk merubah sistem Iya. itu dulu supaya lebih ada pilihan, dan apa yang diharapkan di sistem yang lalu ada hal-hal buruk atau lemahnya dianggap diperbaiki, tapi ini juga bisa melahirkan quantity yang lebih, meningkatkan kuantitas. Tapi harapan saya balik lagi ya, semuanya kualitas terjaga. Ya, oke. Berarti saya izin lagi nanya dok, terkait dengan tadi ada yang menarik yang dokter bilang terkait dengan hierarki antara senior ya, seperti itu. Karena menurut data, saya pernah baca data bahwa kasus kekerasan dan peloncoan segala macamnya itu salah satunya ya kita ada salah satu di universitas mohon maaf di rumah sakit di Bali seperti itu. Nah, menurut dokter, apakah budaya ini sekiranya bisa dihilangkan atau kita perlu nih istilahnya mengambil yang baik aja dan membuang yang buruk untuk kita teruskan ke depannya seperti itu, dokter? For any kind of reason, saya bisa menyebut bahwa tidak ada satu metode atau sebuah sistem, apalagi yang berkaitan dengan relasi begitu ya, yang benar-benar baik, dan juga tidak ada yang benar-benar buruk. Jadi ketika kita ingin mengubah sesuatu menjadi lebih baik, antara yang baik dan yang buruk itu juga harus dipasangin. Oh, ini yang menurut kita buruk, pasti ada sisi baiknya. Oh, ini yang kelihatan baik, pasti ada sisi buruknya. Jadi benar kata Chandra, ambil yang baik, buang yang buruk. Karena itulah tugas pembelajaran sebenarnya. Kalau kita mau naik kelas, kita ujian dulu kan. Ya, kalau kita mau naik level, kita level 1, 2, 3 dulu, baru ke 4. Gitu ya. Selesaikan dulu itu 3, main game kan begitu. Oh, kalah, tadi kelemahan kita di situ, nanti jangan diulangi. Tes, yes bisa tes. Kadang-kadang nyoba level itu kan berulang-ulang. Ya, main Mario Bros dulu level 3 asal susah banget. Oh, di sini kelemahannya. Oh ya, tahu diulang lagi akhirnya naik. Begitulah juga hidup. Begitulah juga program sebenarnya. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang baik, ya kita harus berangkat dulu melihat bercermin ke yang buruknya. Jadi kalau misalnya yang hierarki zaman dulu itu mungkin lebih kepada militeristiknya ya, bukan militeristik ya. Hal-hal yang berkaitan dengan ketegasan, hierarki, perintah, otoritarian maksud saya. Otoritarian itu yang tidak bisa dilanjutkan di era kekinian. Zaman dulu saya ospek ya, masih di Pelonco. Ya, saya pun jadi ketua panitianya 2 tahun berikutnya. Saya juga masih memakai item-item yang kira-kira mengerjakan aktivitas fisik. Tapi di zaman sekarang otomatis memang sudah tidak zamannya. Ya, benar. Begitu ya. Sama dengan usia kita waktu kecil. Waktu kecil kita diajarkan dongeng-dongeng, kera bicara sama ikan. Terus kita udah gede gini mana bisa kera ngomong sama ikan. Ya, anak-anak Nasrani dikenalkan menjelang Natal itu ada Sinterklas. Ya, orang tuanya dulu pernah anak-anak, tapi orang tuanya pasti ketawa-ketawa aja kalau anaknya menganggap itu memang benar ada Sinterklas. Tapi metode itu bisa dilakukan ketika orang belum aware, ketika masih anak-anak, belum pinter gitu. Boleh-boleh aja. Jadi ketika kita belum mature zaman dulu, dan hanya untuk supaya bikin tertib itu adalah tindakan-tindakan yang kira-kira masih ada kedisiplinan seperti itu boleh-boleh aja gitu ya. Tapi sekarang semua udah aware kan. Jadi jangan lagi kasih pendekatan yang sifatnya perpeloncoan, tapi lebih kepada integritas intelektual. Itu. Jadi kemampuan berdebat, disiplin waktu, kerapian, kesanggupan berkomunikasi. Dulu kita dibikin misalnya ada yang begitu, mungkin nurut, jadinya nggak bisa berkomentar, nurut aja. Termasuk juga di hierarki pendidikan, ya, termasuk di nanti pada mau koas juga begitu dulu. Ya, adik koas dipanggil merasa inferior sekali. Tergantung cara kita. Saya waktu jadi koas senang kok. Ada yang nggak senang gitu. Karena saya bersahabat dengan banyak orang. Jadi saya bersahabat dengan para bidan, para perawat, residen. Karena saya lebih berpikir ketika saya dimarahi, abis itu saya cari.
Kan ada yang dimarahi kabur, dikasih tugas kabur. Kalau saya enggak, ketika dikasih tugas, begitu saya punya tugas, ya kakak kerjain juga dong, periksain. Ternyata mereka mau berinteraksi. Sampai sekarang itu kita menjadi teman. Koas dulu yang saya marahin, tapi ujung-ujungnya malah ngerjain saya, kamu loh ke. Nah, jadi ketika jadi dokter kita sahabat gitu. Jadi manfaatkan semua peluang tadi itu untuk tetap berinteraksi dengan baik, belajar soft skill. Jadi jangan merasa bahwa dimarahin nggak ada alasannya, ya kecuali yang terjadi adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya suruh belanja macam-macam, dimintain duit, disuruh bikinin tugas, benar-benar kemudian diperintah sana sini, yang kita misalnya tidak sedang masuk kuliah atau berjaga malam, tiba-tiba juga dipanggil disuruh beliin. Nah, itu boleh, sekarang kan bisa dilaporkan karena udah nggak boleh lagi, begitu ya. Zaman berubah menuju hal yang lebih baik. Iya. Dan pada akhirnya semuanya tergantung cara setiap individu buat ngerespon, apakah kita memanfaatkan itu sebagai peluang atau justru sebagai hambatan ya. Betul. Oke, nggak terasa ternyata sudah hampir 1 jam kita berbincang dokter tentang tenaga kesehatan dan juga Kita kan layanan tadi dari kesehatan. awal pinginnya santai ya, itu santai ya. santai. Jadi saya nggak bawa nanti data-data, nggak bawa hasil riset gitu, nanti malah tambah pusing. Ya, biar mudah juga dipahami sama banyak Iya, orang dokter, iya. biar lebih inklusif juga. Oke, mungkin itu saja wawancara hari ini dokter. Terima kasih banyak atas pembahasan mengenai tenaga kesehatan dan layanan kesehatannya, sangat insightful karena juga ya. Mungkin dokter nanti bisa kasih closing statement. Oh ya, oke. Karena jujur sangat membuka wawasan dokter bagi kami yang baru ada di dunia pendidikan kesehatan ini. Untuk dokter mungkin ada closing statement. Iya, jadi saya suka banget dengan diskusi-diskusi bersama mahasiswa ya. Karena menurut saya kesempatan menjadi mahasiswa adalah kesempatan untuk berbuat banyak kesalahan. Ya, Apalagi dokter. Jangan nanti sudah jadi dokter baru berbuat kesalahan hanya gara-gara waktu mahasiswa tidak berani berbuat kesalahan. Karena apa? Dari kesalahan itu kita belajar banyak. Seseorang tuh paling pinter habis melakukan kesalahan. Karena tahu yang benarnya apa. Habis ujian, yang 3 tadinya salah, benar 7, harusnya nilainya 7 ya. Dan itu nilai sudah masuk ke input data. Tetapi yang 3 salah itu, kita pasti nanti jadinya tahu. Dan itu kita jadikan bekal untuk kehidupan. Ya, jadi kita, our last mistake is our best teacher. Tetapi satu quote yang ingin saya tampilkan buat adik-adik, karena bakal jadi dokter, ya, mudah-mudahan semuanya di dokter, tidak ada yang tertinggal. Seseorang baru berarti menjadi manusia, dalam ini termasuk seorang dokter atau calon dokter juga, sebenarnya bukan dari harta yang dia miliki, bukan dari jabatan tinggi yang dia miliki, bukan dari gelar yang berderet, bukan dari seberapa banyak yang dia punya. Seseorang baru berarti jadi manusia, dokter atau calon dokter, adalah dari apa yang sudah sanggup dia berikan buat orang lain. Itu kuncinya. Ya. Baik dokter, terima kasih closing statement yang sangat-sangat luar biasa pokoknya dokter. Oke, karena wawancaranya sudah selesai, kami berterima kasih sekali lagi kepada dokter, dan mungkin kami akan tutup dengan Mas Satyo. Mungkin terakhir ada 1 kata untuk pemilu tahun ini, dokter. 1 kata Yeah. untuk pemilu tahun ini, mari kita jujur untuk memilih. Yeah.